Bab 1676, Kesempatan. Sang pelayan pedang pergi, tetapi sang leluhur pedang termenung dalam-dalam. Seorang manusia dengan tingkat kultivasi rendah duduk di posisi yang pernah didudukinya. Siapapun yang bisa duduk di posisinya, pasti bukan orang biasa. Dia adalah leluhur surga, dan aura yang ditinggalkannya sangat mengerikan. Hanya orang-orang kuat di atas level dewa leluhur yang bisa menahannya. Sekarang pelayan pedang itu memberitahunya bahwa pihak lain berada di alam dewa. Ini sungguh mustahil. Jika Anda benar-benar mendudukinya, maka hanya ada satu kemungkinan. Artinya, pihak lain memiliki kekuatan yang sama dengannya. Master pedang tahu bahwa Julian memiliki hubungan dekat dengannya. Namun, dia masih tidak tahu apa hubungannya dengan Julian. Dia tidak memikirkannya untuk saat ini dan terus memejamkan mata dan beristirahat. Saat ini, lokasi Bunga Dao. Tidak seorang pun membahas Julian lagi, dan semua makhluk yang hadir menutup mata dan beristirahat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk yang datang ke tempat tersebut. Kecuali area paling inti, semua area lainnya sudah penuh sesak. Kuncup bunga Tao berakar di udara. Julian telah menatap kuncup bunga. Kuncup bunganya sangat besar, seukuran keranjang, dan berwarna-warni, samar-samar memancarkan silau warna-warni. Ruang di bawah bunga Dao sangat ajaib. Ada bola tanah ajaib yang melayang di udara tanpa jatuh. Tepat ketika Julian menatapnya dengan bingung, kuncup bunga Tao tiba-tiba berubah. Cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dari bunga Tao. Saat cahaya putih muncul, kuncup bunga itu berubah dan mekarlah bunga yang indah. Bunga Tao mekar dalam sekejap. Pada saat mekar, area ini dipenuhi dengan hukum dan tanda, dan dalam sekejap, semua hukum surga terwujud. Julian menatap bunga Dao. Setiap kelopak bunga Tao melambangkan Tao, dan setiap kelopak menafsirkannya semaksimal mungkin. Semua orang kuat yang hadir sungguh-sungguh mencari pencerahan. Tetapi Julian tidak tahu harus menyadari apa. Dia hanya melihat bunga Dao. Pandangannya terutama tertuju pada area inti bunga Dao, 5 kelopak mewakili 5 Dao besar, dan kelopak mewakili sebab dan akibat. Kelopak kausal adalah yang terbesar dan menempati area pusat bunga Tao. Dia menatap kelopak bunga yang melambangkan sebab dan akibat. Kelopak bunga ini ajaib dan mengandung kekuatan ajaib. Namun, Julian tidak memahami apapun dari kelopak bunga ini. Selanjutnya, ia mengamati kelima kelopak yang mengelilingi sebab dan akibat. Kelima kelopak ini melambangkan waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Kelima kelopaknya berkilauan dan cemerlang, dan kelima jalan itu tidak ada hubungan satu dengan yang lain, tetapi entah bagaimana, semuanya tampak saling berhubungan. Julian tertarik oleh 5 kelopak yang mempesona. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia jatuh ke dalam suatu kondisi misterius. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia melihat ada makhluk hidup yang lahir di suatu tempat. Makhluk hidup ini tumbuh perlahan dari bayi, remaja, dewasa muda, dewasa, menikah dan punya anak, meneruskan garis keturunan keluarga, dan akhirnya menjadi tua, lalu meninggal, dan terkubur di dalam tanah. Adegan ini terlintas dalam pikiran Julian. Dan Julian tampaknya memiliki pengertian. Pada saat ini, dia tampaknya telah memahami misteri waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Ia ingin menangkap inspirasi yang tiba-tiba muncul dalam benaknya, tetapi makin ia berusaha menangkapnya, makin ia tak dapat menangkapnya. Dia sangat cemas. Semakin cemas Anda, semakin tidak berguna hal itu. Akhirnya, dia tenang. Bangun dari keadaan misterius ini, pandangannya sekali lagi tertuju pada 5 kelopak yang melambangkan 5 jalan. Mula-mula ia menatap kelopak bunga yang melambangkan waktu. Pada saat ini, beberapa kata misterius tampak perlahan muncul dari kelopak yang melambangkan waktu. Kata-kata ini terbenam di alis Julian, dan beberapa informasi misterius dan kuno juga muncul di benak Julian. Ini adalah teknik rahasia yang merekam misteri waktu. Setelah Anda menguasai teknik rahasia ini, Anda dapat mempraktikkannya dan memahami jalannya waktu. Jalan waktu adalah salah satu dari 5 jalan besar. Sepanjang sejarah, hanya orang-orang kuat tingkat atas yang benar-benar telah mencoba mempraktikkan dan memahaminya. Hal ini karena cara waktu sangatlah mendalam, dan hanya para ahli tingkat atas yang mempunyai waktu untuk mempelajarinya. Pada saat ini, Julian sedang mempelajari waktu. Waktu itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Waktu tidak dapat dilihat atau disentuh, ia hanya dapat dirasakan. Julian tenggelam dalam pemahaman waktu. Perlahan-lahan, dia mengaktifkan keterampilan yang telah dipelajarinya dari kelopak yang mewakili waktu, dan kekuatan aneh lahir dalam tubuhnya. Inilah kekuatan waktu. Setelah lahirnya kekuatan waktu, di bawah rangsangan latihan, ia dengan panik menyerap kekuatan waktu di kelopak waktu. Hampir dalam sekejap, kekuatan ini mencapai puncak surga ke-33 dan mencapai tepi Dao. Apakah ini untuk menumbuhkan keilahian lagi? Jika demikian, berarti aku memiliki 11 dewa. Pikiran ini terlintas di benak Julian. Pikiran itu terlintas dalam benakku. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk berlatih ini, jadi dia mengambil kesempatan untuk berlatih dengan sepenuh hati, dan dia mulai menyatu dengan Tao. Saat menyatu dengan Tao, tubuhnya tanpa sadar melayang ke arah bunga Tao dan muncul di kelopak yang melambangkan waktu. Ia duduk bersila di kelopak, seolah-olah ia adalah tanaman yang tumbuh di kelopak.
Daerah ini telah mengumpulkan terlalu banyak orang-orang berkuasa. Semua orang kuat berlatih dengan serius, tetapi ketidaknormalan Julian juga menarik perhatian banyak orang kuat. Pada saat itu, banyak orang kuat berhenti berlatih dan menatap Julian yang muncul di kelopak bunga Tao dengan keheranan di wajah mereka. Hei, apa yang terjadi? Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang mampu duduk di kelopak bunga Dao. Apa asal-usul anak ini? Dia benar-benar dapat menahan tekanan dari semua surga dan berbagai cara, mendekati bunga Dao, dan duduk di kelopaknya. Saya ingat banyak orang kuat telah mencobanya. Bahkan orang kuat sekuat leluhur surgawi hanya dapat muncul dalam jarak 3 meter dari bunga Dao. Mereka tidak dapat menahan kekuatan surga dan segudang Dao yang ditransmisikan dari bunga Dao. Semua orang terkejut. Julian, di sisi lain, mengambil kesempatan untuk berlatih. Dia menyerap kekuatan waktu dengan panik, dan saat dia menyatu dengan Dao, sifat ilahi secara bertahap muncul dalam tubuhnya. Keilahian ini adalah keilahian waktu. Tidak lama kemudian, ketuhanan waktu pun terbentuk. Pada saat ketuhanan waktu terbentuk, kelopak bunga yang ada di atasnya langsung layu. Hal ini lagi-lagi menyebabkan keterkejutan. Kelopak bunga yang melambangkan waktu layu terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dalam keabadian sesuatu yang aneh seperti ini terjadi. Tubuh Julian melayang kembali ke posisi semula. Ia menatap kelopak bunga yang melambangkan waktu dan ruang. Pada saat ini, beberapa kata aneh muncul di kelopak bunga tersebut. Kata-kata itu melayang dan terbenam di alisnya, lalu beberapa informasi lagi muncul dalam pikirannya. Inilah kata-kata yang merekam misteri waktu dan ruang serta metode mental untuk mengembangkan kekuatan waktu dan ruang. Julian tidak tahu mengapa dia memiliki kesempatan seperti itu. Namun, dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini, jadi dia menutup matanya dan berusaha memahami jalan waktu dan ruang dengan segenap hatinya, dan mengolah kekuatan waktu dan ruang. Tak lama kemudian, ia mengembangkan kekuatan ruang dan waktu, dan kekuatan ini meningkat dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, ia mencapai tepi He Dao. Saat ia hendak menyatu dengan Dao, tubuhnya terbang keluar lagi dan bertengger di kelopak bunga yang melambangkan waktu dan ruang. Seraplah kekuatan kelopak ini dengan gila-gilaan dan praktikkan Dao. Bab 1677, Prototipe Kekuatan Kosmik. Memupuk keilahian menjadi sangat mudah pada saat ini. Menjadi sangat mudah untuk mengikuti Tao. Julian melakukan He Dao tanpa hambatan apapun. Saat ini, ia sudah memiliki 12 dewa dalam tubuhnya. Setelah mengolah keilahian ruang dan waktu, tubuhnya melayang kembali ke posisi semula. Tidak buruk. Julian merasa puas. Dia tidak tahu mengapa dia bisa memahami keterampilan misterius dari bunga Tao, tetapi dia benar-benar puas dan perjalanan ini benar-benar berharga. Dia tidak punya rencana untuk meneruskan latihannya. Namun, dia melihat kedua kelopak yang sudah layu, dan bertanya-tanya, kelopak yang lain masih cerah, mengapa dua kelopak ini layu? Setelah bergumam, dia melihat kelopak yang ketiga. Kelopak bunga ini melambangkan kehidupan. Tepat saat dia melihat kelopak yang melambangkan kehidupan, beberapa prasasti dan tanda misterius muncul lagi di dalam kelopak. Prasasti dan tanda ini muncul di antara alisnya, dan beberapa informasi lainnya muncul di benaknya. Apakah ini baik-baik saja? Julian benar-benar bingung. Tetapi, karena sudah muncul, tidak ada alasan untuk tidak berlatih. Dia segera mulai mengerti. Tak lama kemudian, ia memahami teknik tersebut dan mempraktikkan Seng Dao. Begitu ia berlatih, kekuatan baru lahir di dalam tubuhnya. Kekuatan ini meningkat pesat dan segera mencapai ambang He Dao. Ketika dia dalam kondisi He Dao, tubuhnya sekali lagi muncul di kelopak yang melambangkan kehidupan, dan mulai menyerap kekuatan di dalam kelopak untuk melakukan He Dao. Kali ini, juga sangat mudah untuk mencapai harmoni. Dewa ke-13 mudah dikumpulkan. Kembali ke posisi lagi. Dia pikir ini akan menjadi akhir. Akan tetapi, ketika dia melihat kelopak bunga yang melambangkan jalan kematian, dia sekali lagi memperoleh prasasti untuk mempraktikkan jalan kematian. Dia menerima siapa saja yang datang dan terus berlatih. Tak lama kemudian, 14 dewa muncul dalam tubuh itu. Ini. Bahkan Julian pun bingung. Sama sulitnya dengan naik ke surga bagi orang lain untuk mengolah satu keilahian lagi, tetapi keilahiannya muncul satu demi satu. Di 5 jalan, hanya reinkarnasi yang tersisa. Julian memandang kelopak bunga yang melambangkan reinkarnasi. Pada saat ini, dia sekali lagi memperoleh prasasti untuk mempraktikkan jalan reinkarnasi. Teruslah berlatih. Dia tenggelam dalam kultivasinya sendiri, sementara para tokoh kuat lain yang hadir semuanya tercengang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Julian terus-menerus mengembangkan keilahian baru dan melihat Julian terus-menerus menyatu dengan Dao. Saat kelopak yang melambangkan reinkarnasi layu, Julian telah mengembangkan keilahian kelima, dan kekuatan yang ia kembangkan sangat mengerikan, yaitu waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Seharusnya sudah berakhir sekarang. Julian kembali ke tempat duduknya. Ia memandangi 5 kelopak bunga yang telah dibentuk menjadi patung dan bergumam pelan. Namun, saat dia melihat patung 5 kelopak itu, sepertinya ada semacam keajaiban di 5 kelopak yang layu itu, yang sangat menarik perhatian Julian. Julian hanya menatap 5 kelopak bunga yang layu.
Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia menangkap inspirasi yang sebelumnya luput darinya. Tepatnya, saya menyadari sesuatu yang belum pernah saya sadari sebelumnya. Jadi begitulah adanya. Setelah waktu yang lama, Julian menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, dia mengerti. Dia segera menutup matanya dan mulai berlatih. Pada saat dia berlatih, 5 kekuatan suci yang baru dikembangkan dalam tubuhnya muncul satu demi satu dan melayang di atas kepalanya. Semua orang kuat memandang Julian. Mereka semua ingin melihat apa yang bisa dilakukan Julian. Pada saat ini, 5 kekuatan dewa di atas kepala Julian berubah. 5 dewa besar sedang ditata ulang. Ruang datang lebih dulu, waktu datang kemudian. Seperti kata pepatah, ada waktu hanya ketika ada ruang. Ruang waktu mengacu pada ruang, pada dunia, dan waktu lahir bersama ruang waktu. Kemudian, keilahian yang melambangkan kehidupan juga berubah dan muncul seiring berjalannya waktu. Dalam pemahaman Julian, hidup adalah hidup. Ia merujuk pada semua hal di dunia ini, semua tanaman, dan semua makhluk hidup, yang semuanya melambangkan kehidupan. Kematian datang berikutnya. Kematian mengacu pada akhir kehidupan. Akhirnya, dewa reinkarnasi muncul di area pusat dari 4 dewa utama. Dalam pengertian dan pemahaman Julian, proses dari lahir sampai mati disebut reinkarnasi. Pada saat ini, kelima sifat keilahian yang muncul dalam susunan baru. Keempat dewa agung membentuk lingkaran, dengan dewa reinkarnasi di tengahnya. Kelima dewa tidak memiliki hubungan satu sama lain, tetapi entah bagaimana, mereka memiliki hubungan. Kelima dewa itu sangat diperlukan. Apapun yang hilang tidaklah lengkap. Keempat dewa agung itu terus berputar, dan dewa reinkarnasi di area tengah berubah menjadi kekuatan magis dan bergabung ke dalam keempat dewa agung lainnya. Pemandangan ini tampak ajaib dan aneh. Semua pria kuat menyaksikan adegan ini. Sekalipun mereka berpengetahuan dan berpengalaman, mereka tetap tidak tahu apa yang telah disadari Julian dari bunga Dao. Bahkan orang kuat seperti Daniel pun memiliki ekspresi serius di wajahnya, mengamati dengan saksama 5 atribut dewa yang telah dikultivasikan Julian, menyaksikan Julian menyusun 5 atribut dewa tersebut secara berurutan, menyaksikan 5 atribut dewa tersebut membentuk satu kesatuan, dan lahirnya kekuatan yang benar-benar baru. Kekuatan ini. Fuzu tampak serius, merasakan kekuatan yang dihasilkan oleh kecocokan antara 5 kekuatan dewa utama. Pada saat ini, dia tampaknya memahami sesuatu, tetapi juga tampaknya tidak memahami apapun. Solusi sejati untuk alam semesta. Apakah ini berarti jika seseorang ingin menjadi dewa leluhur kosmik dan memperoleh kekuatan kosmik, seseorang harus berlatih seperti ini? Fuzu bergumam pelan. Dia merasakan bentuk embrio kekuatan kosmik dalam 5 atribut ilahi. Dia sangat yakin, selama Julian berlatih dengan sungguh-sungguh dan mengolah kekuatan 5 jalan agung secara ekstrim, dia akan mampu membentuk kekuatan alam semesta dan menjadi dewa leluhur kosmik. Pada saat ini, Fuzu tampaknya telah menemukan cara untuk menjadi dewa leluhur alam semesta. Dia menutup matanya dan merasakannya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini adalah jalan yang telah dia tinggalkan. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sayang sekali. Fuzu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi kehilangan di wajahnya, aku telah datang ke sini berkali-kali, tetapi aku tidak pernah menyadarinya. Jika aku dapat memahaminya lebih awal, maka aku akan dapat melangkah ke dewa leluhur alam semesta. Fuzu melihat tipuannya, tapi orang kuat lainnya tidak. Karena wilayah mereka rendah. Dan Fuzu merupakan leluhur surgawi tertinggi, dan hanya selangkah lagi menjadi dewa leluhur alam semesta. Langkah inilah yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Julian masih asyik dengan kultivasinya. Dia memahami hubungan inti antara 5 jalan dan menyusun ulang serta menggabungkannya untuk membentuk kekuatan misterius. Namun, dia tidak tahu apa kekuatan ini. Dia berhenti berlatih, dan 5 kekuatan suci kembali ke tubuhnya. Meski kembali ke tubuh, tatanannya tidak berubah. Sungguh menakjubkan. Julian melihat ke dalam tubuhnya dan melihat 5 kekuatan ilahi di tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak melakukan terlalu banyak penelitian, menahan auranya, dan berhenti berlatih. Fuzu adalah orang pertama yang berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, selamat. Selamat. Julian tertegun dan berkata, mengapa saya harus senang? Haha. Fuzu tertawa keras, dan sosoknya lenyap dalam tawa. Orang-orang kuat lainnya juga tampak iri. Meskipun tidak seorang pun tahu apa yang telah dicapai Julian, semua orang tahu bahwa Julian telah mencapai sesuatu yang menakjubkan. Bab 1678, sebuah teknik yang bahkan diinginkan para dewa leluhur. Tidak seorang pun tahu apa yang telah disadari Julian. Bahkan Julian pun sedikit bingung. Ia hanya tahu bahwa ia telah mengolah 5 keilahian lagi, dan kini jumlah keilahian dalam tubuhnya telah mencapai 15. Selain itu, keilahian yang dibentuk oleh 5 jalan masih saling terhubung. Ketika terhubung satu sama lain, lahirlah kekuatan baru. Gaya ini sangat kuat. Ia melampaui semua kekuatan yang dimiliki Julian saat ini. Namun, Julian tidak dapat mengatakan seberapa kuat dirinya saat ini, karena dia belum bertarung dengan siapapun. Bunga Tao masih mekar. Kecuali kelopak yang melambangkan 5 cara agung, yang lainnya masih sangat mempesona.
Julian sudah memperoleh cukup banyak manfaat, jadi dia tidak melanjutkan latihan dan pemahamannya. Sebaliknya, dia berdiri, berjalan keluar, dan meninggalkan tempat itu. Dia tahu bahwa bunga Dao akan bertahan untuk beberapa waktu, jadi dia menunggu di gerbang Dao dengan tenang. Begitu dia kembali ke kediaman yang ditugaskan kepadanya, orang-orang kuat dari Sekte Tao datang ke rumahnya. Yang satu adalah Emen yang sebelumnya ingin menerimanya sebagai murid, dan yang satunya lagi adalah lelaki tua yang memarahinya untuk pergi, Daniel, pemimpin Sekte Tao. Keduanya muncul di halaman tempat Julian tinggal. Julian duduk di dinding halaman, memegang rumput kecil di mulutnya, dan menatap malas ke arah dua lelaki tua yang muncul di halaman. "Ada apa?" tanyanya dengan tenang. Daniel, pemimpin Sekte Dao, tersenyum cerah dan berkata, "Anak muda, saya Daniel, pemimpin Sekte Dao." Julian sudah menebak identitasnya sebelumnya. Dia tahu bahwa pemimpin Sekte Tao adalah dewa leluhur. Meskipun dia adalah Xuanzu tingkat terendah di antara para dewa leluhur, ini sudah sangat menakutkan. Ini melampaui pria kuat manapun yang pernah dilihat Julian sebelumnya. "Halo, Master Sekte Dao." Julian juga berbicara, lalu melompat turun dari tembok, muncul di halaman, menatap Daniel, dan bertanya, "Master Sekte Dao, apakah ada sesuatu?" Daniel tersenyum cerah dan berkata, "Anak muda, kamu benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi. Kamu memahami sesuatu yang luar biasa saat pertama kali memahami bunga Dao." "Terima kasih atas pujiannya," kata Julian dengan rendah hati. Emen berkata tepat pada waktunya, "Tuan Muda Viser, beginilah adanya, Sekte Dao kami bersedia mengeluarkan harta karun terbaik sebagai ganti atas apa yang telah Anda wujudkan dalam bunga Dao." Daniel mengangguk dan berkata, "Ya, selama kau bertanya, apapun itu, Sekte Dao kami akan mengumpulkannya." Julian kemudian mengerti bahwa kedua orang ini datang kepadanya karena mereka tertarik dengan apa yang telah disadarinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin berbagi. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan bisa mempraktikannya." Keduanya tampak bingung. Julian menjelaskan, "Kali ini ketika aku melihat bunga Dao, aku menyadari 5 Dao besar dan mengolah keilahian 5 Dao besar. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, dapatkah kamu mengolah keilahian ini?" Keduanya saling memandang. Daniel langsung berkata, 5 Dao Agung adalah Dao Agung yang tertinggi. Sepanjang sejarah, ada banyak orang kuat yang telah memahami 5 Dao Agung, tetapi mereka semua memahaminya dalam aturan langit dan bumi. Tidak seorang pun pernah mampu menciptakan metode untuk mempraktikannya. Jika Tuan Muda Viser dapat menemukan metode untuk mempraktikkan 5 Dao Agung, Sekte Dao kami pasti akan memberimu hadiah yang besar. Meski begitu, tidak ada seorang pun di antara para pengikut Tao yang mampu mengolah keilahian 5 Tao besar. Akan tetapi, selama seseorang memperoleh teknik tersebut, ia dapat mengolah satu keilahian. Keilahian yang mewakili 5 jalan besar sangatlah kuat. Di alam yang sama, dia pasti bisa menghancurkan siapa saja. 5 teknik kultivasi hebat yang dikuasai Julian sungguh patut ditiru. Pada saat ini, Julian masih belum tahu jenis keterampilan menantang surga apa yang telah dia pahami. Metode kultivasi 5 Tao besar. Sepanjang sejarah, banyak sekali guru terkemuka yang telah mempelajari 5 Tao Agung, namun mereka hanya berhasil mendapatkan beberapa wawasan, apalagi menciptakan keterampilan baru. Oleh karena itu, Sekte Tao sangat iri. Jika kita memperoleh 5 keterampilan Dao Agung, selama kita memberi Taoisme sedikit waktu, ia pasti akan menjadi salah satu sekte terbaik di alam semesta. Julian juga berpikir keras. Menukarkan. Tampaknya dia tidak kekurangan apapun sekarang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Saya benar-benar minta maaf, dua orang senior. Saya sudah memiliki semua yang saya butuhkan sekarang." Daniel dan Emen keduanya memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa sangat sulit untuk memperoleh keterampilan rahasia seperti itu, tetapi mereka tetap mencobanya. Sekarang Julian menolak, keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menyapa Julian, mereka berbalik dan pergi. Julian melompat dan muncul di dinding halaman lagi. Dia melihat Daniel dan Emen yang pergi, dan bergumam pelan, apakah metode kultivasi 5 Dao besar begitu kuat sehingga bahkan tahap awal leluhur ingin mendapatkannya dengan cara yang begitu rendah hati. Pikirannya bergerak, dan kekuatan dahsyat muncul dari keilahian waktu di tubuhnya. Pada saat ini, Julian memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu. Di bawah kendalinya, waktu di area ini dengan cepat berputar mundur, dan tubuh Emen dan Daniel yang hendak pergi pun kembali. Betapa ajaibnya kekuatan waktu. Julian terkejut. Seketika itu juga, ia mengaktifkan kekuatan waktu, mempercepat aliran waktu, dan kedua orang kuat yang telah mundur itu pun pergi lagi. Julian terus bereksperimen dengan kekuatan waktu dan ruang. Setelah menguasai kekuatan waktu dan ruang, ia dapat menghilang ke dalam kehampaan sesuka hatinya tanpa mengeluarkan napas. Selama periode ini, Emen dan Daniel, yang telah pergi jauh, berbalik lagi. Karena Julian mengendalikan waktu di area ini, mereka berdua merasakannya. Muncul di luar halaman, mereka berdua memiliki keheranan di wajah tua mereka saat mereka menyaksikan Julian menunjukkan kekuatan waktu dan ruang. Terlalu kuat, Emen berkata dengan rasa iri di wajahnya, dia baru saja mulai memahami 5 Dao besar.
Jika dia terus memahaminya, mengolah segel Dao, dan menjadi dewa leluhur, siapa di seluruh dunia yang dapat mengalahkannya? Ya. Daniel membuka mulutnya dan berkata, dalam beberapa tahun, alam semesta ini pasti akan melahirkan orang kuat tingkat atas. Setelah mereka menghela nafas, mereka pergi satu demi satu. Setelah keduanya pergi, Julian muncul dari kehampaan lagi. Dia berdiri di udara dan segera mengerahkan kekuatan hidup. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan cahaya putih muncul di telapak tangannya. Cahaya putih menyinari tanah, dan beberapa rumput kecil tiba-tiba tumbuh dari tanah. Dengan menguasai kekuatan kehidupan, Anda dapat menciptakan kehidupan. Mati. Julian mengulurkan tangannya lagi, dan rumput yang tumbuh subur di tanah pun layu dalam sekejap. Akhirnya, ia mencoba kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi adalah yang paling ajaib. Kekuatan ini merupakan gabungan antara hidup dan mati. Kekuatan ini dapat mendatangkan hidup dan mati. Haha. Setelah menunjukkannya satu persatu, Julian tidak dapat menahan tawa. Dengan kekuatan sebesar itu di tangan, selama wilayah kekuasaan seseorang meningkat hingga menjadi kaisar atau bahkan dewa leluhur, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Julian memiliki keyakinan yang tenang di wajahnya dan keyakinan akan keunggulan di hatinya. Dewa leluhur alam semesta, cepat atau lambat aku akan melangkah ke dalamnya. Dia mengepalkan tangannya, ekspresinya penuh tekad. Vivi, tunggu saja. Setelah aku melangkah ke dewa leluhur alam semesta di era ini, aku akan kembali ke masa lalu dan menyelamatkanmu. Putriku, tidak ada yang bisa menjebaknya, bahkan Dao Surgawi. Bab 1679, 30.000 tahun latihan keras. Julian memahami 5 Dao besar. Pada saat ini, dia sombong dan bahkan meremehkan dewa leluhur. Dia sangat yakin bahwa selama dia diberi waktu, dewa leluhur pasti akan dikalahkan olehnya. Namun, ranahnya masih relatif rendah sekarang, dan jalannya masih panjang. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah tetap hidup dan berlatih, dan berusaha meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Masih ada waktu sebelum bunga Dao layu, dan Julian tidak tinggal diam. Dia mencoba mengatur formasi waktu di halaman. Dia mengolah keilahian waktu, dan pemahamannya tentang waktu benar-benar mengerikan, bahkan melampaui Kaisar Jinghong sebelumnya. Bahkan Kaisar Jinghong dapat dengan mudah mengatur formasi waktu. Dia ingin mengatur formasi waktu, tetapi terlalu sederhana. Sangat mudah untuk mengatur pembentukan waktu. Terlebih lagi, formasi waktunya jauh lebih maju daripada yang diatur oleh Kaisar Jinghong sebelumnya, dan jauh lebih maju daripada rumah waktu di Istana Abadi. Di rumah waktu Istana Abadi, 1 hari di dunia luar setara dengan 3 bulan di dalam formasi. Formasi Julian begitu kuat sehingga 1 hari di dunia luar setara dengan 1 tahun di dalam formasi. Ia mulai berlatih dalam pengasingan dalam formasi dan mulai memperoleh pencerahan dalam pengasingan. Ilmu pedangnya telah menyatu dengan Dao untuk ketiga kalinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memahami atribut ketuhanan lainnya, menyerap kekuatan langit dan bumi, memperkuat atribut ketuhanan, dan berusaha menyatukan atribut ketuhanan yang tersisa dengan Dao lagi. Bagi orang awam, dibutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan keilahian dan mencapai keharmonisan dengan Tao. Selain itu, integrasi Dao tidak hanya membutuhkan penyerapan kekuatan langit dan bumi untuk memperkuat keilahian, tetapi juga membutuhkan pemahaman Dao. Hanya ketika Dao dipahami dan kekuatan yang diperlukan diperoleh, integrasi Dao dapat dilakukan. Julian mengunci dirinya dalam formasi waktu dan mulai menyerap energi leluhur langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan ilahinya. Pada saat yang sama, ia juga mencari pencerahan. Hal pertama yang ia pahami adalah 5 elemen. Waktu berlalu tanpa disadari. Pemahaman Julian tentang 5 elemen menjadi semakin mendalam, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah mencapai integrasi kedua dengan Dao. Kedua, Yin dan Yang. Terakhir, ada kutukan. Seiring berjalannya waktu, ia menyelesaikan integrasi kedua dari semua keilahian kecuali keilahian kegelapan. Dia ingin mengembangkan kekuatan kegelapan, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan yang diserap dari dunia cahaya tidak dapat disempurnakan menjadi kekuatan kegelapan. Dengan kata lain, dia tidak dapat mengembangkan kekuatan kegelapan di dunia cahaya. Dia menyerah untuk sementara. Dewa Pedang telah menyatu dengan Dao 3 kali, dewa lainnya telah menyatu dengan Dao 2 kali, dan dewa dari 5 jalan besar umat manusia masih dalam proses menyatu dengan Dao. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlatih kali ini. Julian memejamkan matanya dan mencoba merasakan waktu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia tahu. 100 tahun telah berlalu di dunia luar. Dia berlatih dalam formasi waktu untuk waktu yang lama. 1 hari di dunia luar sama dengan 1 tahun dalam pembentukan. 10 hari adalah 10 tahun. 1 tahun adalah 365 tahun. 10 tahun adalah 3.650 tahun. 100 tahun adalah 36.500 tahun. Dengan kata lain, Julian telah berlatih dalam formasi waktu selama lebih dari 36.000 tahun. Dia membubarkan formasi waktu. Begitu formasi waktu itu bubar, seorang wanita cantik terlihat di halaman. Dia duduk di kursi batu di sampingnya, memegang dagunya, sambil memikirkan sesuatu. Dia adalah Niken.
Melihat Julian membubarkan formasi waktu, Niken segera bereaksi, berdiri, berjalan mendekat, dan bertanya dengan senyum di wajah cantiknya, "Saudara Julian, apakah Anda sudah keluar dari pengasingan?" Julian mengangguk pelan, menatapnya, dan bertanya, "Apa yang kamu pelajari dari menonton bunga Dao kali ini?" Niken berkata, "Mekarnya bunga Dao memang menakjubkan. Aku memang memiliki beberapa pemahaman, tetapi akan butuh waktu lama untuk mencerna pemahaman ini." "Baiklah." Julian mengangguk. Niken menatap Julian dengan raut wajah gembira, lalu berkata, "Saudara Julian, selamat atas pencapaianmu kali ini." Julian tersenyum tipis. Niken berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kau sadari selama mekarnya bunga Dao, aku tahu bahwa kau telah mengembangkan keilahian 5 Dao besar. Sekarang setelah berita itu tersebar, kau telah menjadi seorang jenius super yang terkenal di dunia. Dunia luar dikabarkan bahwa selama kau diberi cukup waktu, kau pasti akan menjadi orang paling kuat di alam semesta ini. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Kita sudah membuang banyak waktu. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke dunia manusia. Kalau kita menunda lebih lama lagi, kita akan ketinggalan ceramah dari leluhur pedang," kata Julian. Niken mengangguk. Mereka berdua berdiri dan pergi bersama. Saat mereka berjalan keluar halaman, Daniel dari Sekte Tao dan sesepuh MN muncul secara langsung. "Tuan Muda Viser, apakah Anda akan pergi sekarang?" Daniel memiliki senyum cerah di wajahnya. Julian mengangguk dan berkata, "Kita sudah membuang banyak waktu. Kita masih harus bergegas ke alam pedang di alam manusia sesegera mungkin untuk mendengarkan ajaran leluhur pedang. Kalau begitu, aku tidak akan berusaha menahanmu di sini." Sambil berbicara dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Julian. "Guru, apa maksudmu?" Julian tidak menjawab. Daniel, pemimpin Sekte Dao, berkata, "Ini adalah tanda dari Sekte Dao saya. Dengan tanda ini, Anda dapat memasuki Sekte Dao kapan saja. Bunga Dao generasi ini telah layu, tetapi masih ada alam bawah. Sekte Dao menyambut Tuan Viser untuk datang ke Sekte Dao untuk mempelajari Dao kapan saja." MN membelai janggutnya yang mulai memutih dan berkata sambil tersenyum, "Saya percaya bahwa setelah satu era, Tuan Muda Viser tidak akan lagi menjadi orang yang tidak dikenal. Setelah satu era, pasti akan ada tempat bagimu di dunia ini. Makasih atas pujiannya." Julian tersenyum dan menerima token yang diberikan Daniel. Ia melambaikan tangannya sedikit dan berkata, "Tuan, tolong jangan mengantarku pergi. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dan Niken mengikutinya dari dekat. Daniel dan MN memandang Julian yang hendak pergi. MN berkata sambil tersenyum, "Pahlawan muda Viser ini terlalu menakjubkan. Alamnya tidak tinggi, tetapi kekuatan fisiknya mengerikan. Aku bahkan curiga bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang pria super kuat." "Ya." Daniel menghela napas, ketika dia mengamati bunga Dao, dia mengolah 5 atribut ilahi dalam waktu singkat. Seorang jenius seperti dia pasti telah mengolah lebih dari 1 atribut ilahi sebelumnya. MN mengangguk dan berkata, bahkan jika dia hanya mengolah 1 sebelumnya, ditambah dengan 5 dewa Dao besar, itu akan menjadi 6, dan dia mungkin tidak hanya mengolah 1 sebelumnya. Daniel berkata, ia telah melampaui para orang suci dan wanita suci dari semua sekte besar. Perkiraan konservatif adalah bahwa ia memiliki 7 dewa. Seorang jenius seperti itu mungkin hanya ditemukan di Gunung Tiandao. Kita hanya perlu menunggu kabar baik. Keduanya memandang Julian yang pergi, dan penuh harapan untuk masa depan Julian. Pada saat ini, Julian telah meninggalkan Sekte Tao dan kembali ke kota lagi. Mereka menemukan Agus di penginapan, dan mereka bertiga meninggalkan kota bersama. Di gerbang kota, ada aliran mobil dan orang yang konstan. Tepat ketika ketiga orang itu muncul di luar kota dan Niken hendak memanggil piring terbang untuk pergi, aura yang sangat kuat datang dari jauh. Pada saat ini, semua orang di gerbang kota sedang melihat ke kejauhan. Di kejauhan, seorang pria berjalan ke arah kami. Pria itu mengenakan jubah hijau dan tampak berusia sekitar 30 tahun. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya menyentuh Dao yang misterius dan menyampaikan kekuatan Dao yang mengerikan. Julian, di sisi lain, merasakan niat membunuh. "Untukku." Dia memandang laki-laki yang mendekat dan menyipitkan matanya. Bab 1680, Tantangan Bermain Anak-anak. Pria berjubah hijau berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, dan semua makhluk hidup di luar kota merasakan aura pembunuh. Sitar. Di luar kota, beberapa makhluk mengenali pria berjubah hijau. Ya, itu dia. Sitar adalah jenius paling menakutkan yang lahir di Sekte Tao dalam 100.000 tahun terakhir. Dikabarkan bahwa ia telah mengolah 4 dewa dan telah mencapai integrasi Dao 3 kali. Fondasinya sangat kokoh. Dia memiliki sedikit saingan di alam yang sama. Dia bahkan dapat bersaing dengan para santo dan santo wanita dari sekte-sekte super di dunia manusia. Ada banyak diskusi. Sitar berjalan mendekat dan segera muncul di depan Julian. Julian menyipitkan matanya, menatapnya, dan bertanya dengan tenang, "Ada apa?" Sitar menaruh satu tangan di belakang punggungnya dan membuat gerakan mengundang dengan tangan lainnya. "Lakukan gerakanmu." Nada suaranya lambat, tetapi stabil.
Julian berkata dengan tenang, mengapa kamu ingin bertindak? Di sampingnya, Niken berkata, Saudara Julian, apakah kamu tidak mengerti? Ketika kamu sedang melihat bunga dao mekar, kamu menyadari sebuah keterampilan rahasia yang sangat kuat. Dia seharusnya menjadi murid Sekte Dao. Dia tahu bahwa kamu berpartisipasi dalam ujian alam 3 dalam 1 dao ilahi untuk mendapatkan kesempatan menonton. Dia ingin menginjakmu untuk mencapai puncak dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Ketenaran Julian telah menyebar. Seluruh kunci tahu nama Julian. Tidak akan lama lagi sebelum seluruh alam semesta mengetahui keberadaannya. Begitukah? Julian menatap Sitar dan bertanya. Sitar tidak mengakui atau membantahnya. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Konon, Sitar baru menjadi anggota Sekte Tao kurang dari 100.000 tahun, tetapi bakatnya sangat mengerikan. Dia telah mengolah 4 dewa dan juga mempraktikkan keterampilan unik Sekte Tao, bunga Dao Wan Qian. Julian juga bukan orang yang mudah menyerah. Konon katanya, saat dia mengamati bunga Dao, dia memahami 5 Dao besar dan bahkan mengembangkan sifat ketuhanan yang mewakili 5 Dao besar. Menggabungkan keilahian sebelumnya, dia adalah seorang jenius super yang telah mengembangkan sedikitnya 6 keilahian. Sitar muncul saat ini karena dia ingin mengalahkan Julian saat dia baru saja mengolah 5 ketuhanan Dao Agung dan belum terlalu kuat. Kalau tidak, jika dia memberi Julian waktu untuk berkembang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkan Julian lagi. Benar sekali. Jika dia mengalahkan Julian sekarang, ketika Julian tumbuh dewasa dan menjadi tak terkalahkan di masa depan, akan menjadi suatu kehormatan baginya untuk mengalahkan Julian sebelumnya. Ada banyak sekali diskusi di mana-mana. Sitar tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi aura di tubuhnya sangat kuat. Julian tersenyum dan berkata, agak merepotkan jika aku melawanmu, jadi bagaimana dengan ini, aku akan berdiri diam dan tidak akan melawan. Jika kamu bisa melukaiku sedikit saja, kamu menang, bagaimana dengan itu? Kekuatan fisik Julian berada pada tingkat Kaisar Agung 5 surga. Berkelahi dengan seorang kultivator di alam 3 dalam 1 jalan ilahi, bukankah itu termasuk penindasan? Bahkan jika Sitar mengolah 4 dewa, sebagian besar Kaisar Kuasi kesusahan pertama tidak akan sebanding dengannya. Namun bagi Julian, dia seperti seekor semut. Julian mengatakan kebenaran, namun dalam pandangan Sitar, ini adalah ejekan dan penghinaan. Dia adalah seorang jenius super, dikenal sebagai keajaiban paling menakutkan dalam Taoisme dalam 100.000 tahun terakhir, tetapi sekarang dia dihina seperti ini, dan dia marah dalam hatinya. Namun dia tidak mengalami serangan. Sambil menatap Julian, dia berkata, Julian, aku akui bahwa kamu sangat berbakat. Aku tahu bahwa alammu mirip dengan alamku, jadi aku datang untuk menantangmu. Jika kamu tidak berani menerima tantanganku, tinggalkan saja pesan dan aku tidak akan pernah mengganggumu terlalu banyak. Oke. Julian berbicara sambil tersenyum. Karena Sitar ingin bermain, bermainlah saja dengannya. Namun, karena ini tantangan, akan membosankan jika tidak ada taruhannya. Julian menatap Sitar sambil tersenyum. Sitar berpikir sejenak dan berkata, jika kau kalah dalam pertempuran, maka kau akan menjadi pengikutku. Jika aku kalah dalam pertempuran, aku akan menjadi pengikutmu. Tidak masalah. Julian tidak ragu sama sekali. Pertempuran di pegunungan di luar kota. Tubuh Sitar melesat dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Dalam sekejap, ia muncul di puncak gunung. Julian tidak ragu sedikit pun dan mengikuti langkahnya, muncul di puncak gunung lainnya. Keduanya berdiri di puncak gunung, saling memandang. Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tenang, sama sekali tidak menganggap serius Sitar. Sitar tampak serius. Julian berpartisipasi dalam ujian 3 alam Dao ilahi untuk memenangkan kesempatan menyaksikan bunga Dao. Fakta bahwa ia mampu memenangkan kejuaraan di antara lebih dari 1 miliar jenius sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya Julian. Meski begitu, dia tidak takut pada apapun karena dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah 5 atribut keilahian yang baru saja dikultivasikan Julian. Kelima kekuatan ini terlalu aneh dan dia tidak yakin bisa menghadapinya. Julian, aku ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pertempuran ini. Sitar berbicara, suaranya menggema. Julian mengulurkan tangannya dan berkata, kamu bicara, aku mendengarkan. Sitar berkata, dalam pertempuran ini, kamu tidak dapat menggunakan 5 ketuhanan Dao besar yang baru saja kamu pahami, dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan 5 Dao besar. Banyak makhluk berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu. Setelah mendengar ini, banyak makhluk tertawa. Sitar ini benar-benar menarik. Dia ingin mengalahkan Julian dan mendapatkan ketenaran, tetapi dia takut pada 5 jalan agung yang telah dikultivasikan Julian. Bukankah ini jelas merupakan upaya untuk mengambil keuntungan dari Julian? Benar sekali. 5 kekuatan dewa itu dikembangkan oleh Julian. Ini adalah salah satu kekuatannya. Mengapa dia tidak bisa menggunakannya? Jika dia tidak menggunakannya, maka pertempuran ini akan menjadi sangat tidak adil. Mendengar diskusi yang datang dari segala penjuru, Sitar juga merasa malu. Namun, pada titik ini, dia tidak lagi peduli tentang hal itu dan bertanya, apakah kamu berani setuju? Mengapa tidak? Julian tersenyum dan berkata, aku tidak akan menindasmu.
Apapun yang kau katakan, begitulah adanya. Jika ada hal lain yang tidak bisa kau gunakan, katakan padaku. Juga, kau tidak dapat menggunakan senjata milik leluhur pedang Myrtle ungu. Sitar berbicara lagi. Baiklah, tidak masalah. Julian setuju lagi dan bertanya, ada lagi? Tidak lagi, kata Sitar. Kalau begitu, ayo kita mulai. Julian tersenyum cerah. Ekspresi Sitar menjadi serius. Pertarungan ini benar-benar penting baginya, seperti yang dikatakan orang kuat lainnya. Potensi yang ditunjukkan Julian terlalu mengerikan. Dengan 5 ketuhanan Dao Agung, ia pasti akan menjadi eksistensi yang mengerikan pada waktunya. Ia ingin mengalahkan Julian sebelum ia meraih kekuasaan, dan menggunakan ketenaran Julian saat ini untuk meraih kekuasaan. Ketenaran Julian belum menyebar. Begitu menyebar, perbuatan Julian akan terbongkar, dan dunia akan tahu bahwa ia pernah mengalahkan Julian. Sitar mengerahkan seluruh kekuatannya, dan auranya mencapai kekuatan ekstrim. Ada 4 kodrat ilahi dalam tubuhnya. Kodrat ilahi yang berbeda melambangkan cara dan kekuatan yang berbeda. Keempat kekuatan tersebut menyatu bersama. Napas yang kuat membuat lengan bajunya menggembung. Julian bertindak sangat tenang. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan dari kejauhan sebuah dahan terbang mendekat. Ia memegang dahan itu dan menunjuk ke arah Sitar yang berada di puncak gunung seberang. Ayo kita lakukan. Suara Julian bergema. Sitar berkata, sebelumnya aku sudah mengajukan beberapa permintaan, yang mana tidak adil bagimu. Sekarang aku akan memberimu 10 gerakan. Hehe. Julian terkekeh. Berikan 10 gerakan. Maka Sitar tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi untuk menyerang. Bersambung.